Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah SWT dan selamat datang pemirsa channel Dakwah Solo di acara Podcast Ramadan ya, yang akan menemani antum-antum semua untuk menunggu menjelang berbuka puasa ya. Bersama kali ini kita bersama dengan Ustadz Yan Abdul Hadi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih semangat Ustadz? Insyaallah. Ya, masya Allah ya. Ya, kita akan mau ngomongin tentang istiqomah Ustadz. Nah, ya. Dalam tentang istiqomah itu Ustadz, istiqomah dalam keislaman itu sendiri Ustadz, itu gimana Ustadz? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita menyatakan diri mengimani Allah sebagai Rabb kita, mengimani Allah, mengimani Allah sebagai Rabb kita, dan setelah kita menyatakan diri iltizam, loyal untuk apa? Taat, tunduk patuh kepada Allah, menjalankan ibadahnya, menjalankan syariatnya, maka kewajiban berikutnya adalah istiqomah. Yes. Kenapa? Karena kalau kita setelah meyakini Allah itu Rabb kita, kemudian tidak istiqomah, nanti jatuhnya murtad atau kafir. Wah, murtad atau kafir lah. Iya. Artinya ketika dia sudah beriman sama Allah, terus tiba-tiba dia tiba-tiba dia berhenti dari keimanannya itu, ya berarti kan murtad. Oh, ya. Yeah. Atau kemudian kalau sudah murtad yang kafir, atau juga munafik. Munafik. Munafik itu ya dia akan mengikuti arus ya. Kemana arus yang menyebabkan dia beruntung, maka dia mengikuti ke sana. Ketika angin itu ke barat, dia ikut ke barat. Angin itu ke timur, dia ikut ke timur. Maka keimanannya tidak istiqomah. Ya. Dan munafik itu sebetulnya ya kafir, cuman wajahnya adalah wajah Islam gitu ya. Nah, jadi keistiqomahan dalam keyakinan pada Allah itu wajib, sebuah keniscayaan ya. Sampai kapan ya? Sampai mati. Sampai mati. Sampai mati istiqomah dalam keimanan itu. Di antara para ulama mengatakan hakikatun nusrah hiya subutul iman fil qalbi hatal mamat. Hakikat kemenangan itu adalah tetapnya keimanan di dalam hati sampai mati. Hatal mamat. Jadi kalau ada kiai, ya belum tentu dianggap menang. Kalau ada ustadz, belum tentu dianggap menang. Ada seorang pejuang Islam, belum tentu dianggap menang. Kapan dianggap menang? Nanti matinya husnul khotimah atau su'ul khotimah. Gitu. Jadi sampai di mana keimanan itu tetap di dalam hatinya. Ya. Jadi ada orang-orang yang memang sekelasnya kiai ulama tapi matinya su'ul khotimah, itu juga ada ya. Ada. Nah, kemudian termasuk juga kita istiqomah dalam iltizam kita, loyalitas kita untuk selalu ibadah sama Allah. Mungkin kalau ibadah yang sunnah, itu ketika kita tidak istiqomah, paling kita kehilangan keutamaan. Misalnya tidak istiqomah tahajud, tidak istiqomah saum Senin Kemis ya, tidak istiqomah apalah yang sifatnya sunnah lah itu ya, kita tidak akan tercapai keutamaan. Tapi kalau tidak istiqomahnya dalam perkara wajib, nah ini bahaya. Bahaya. Tidak istiqomah dalam sholat 5 waktu, nah itu jatuhnya bisa fasik itu. Dia meninggalkan sholat. Ya. Meninggalkan sholat kan dosa besar itu. Itu fasik gitu ya. Atau misalnya dia tidak istiqomah menjalankan saum Ramadan, atau tidak istiqomah meninggalkan yang haram,
ya. Kadang main judi, kadang tidak, ya, kadang minum khamr, kadang tidak, misalnya gitu ya. Nah, berarti dia tidak istiqomah. Nah, itu bisa wilayah fasik dia, bisa wilayah fasik. Maka keistiqomahan dalam bidang akidah, dalam bidang ibadah yang wajib itu sebuah keniscayaan yang tidak boleh ditinggalkan. Tidak boleh ditinggalkan. Wajib itu ya, Ustaz? Wajib. Itu dalilnya ada. Oh. Misalnya contoh di dalam surah surah Hud ayat 112 ya. Surah Hud. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta. Dan istiqomahlah engkau wahai Muhammad kama umirta, sebagaimana engkau telah diperintahkan. Wa man taba, dan orang yang bertaubat maka bersamamu. Wala tatgau, dan janganlah engkau melampaui batas. Innahu, sesungguhnya Allah itu bima ta'maluna, terhadap apa yang kalian kerjakan, basir, maha melihat. Nah, ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah dan juga kepada kita semua untuk apa? Istiqomah. Dan satu ayat lagi surah Fussilat ayat 30, innal ladina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Nah, sesungguhnya orang-orang yang mereka berkata Tuhan kami adalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah. Nah, pahalanya apa? Atau dampaknya apa? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Turunlah kepada mereka, yaitu para malaikat. Allah takhafu, kemudian para malaikat mengatakan janganlah kalian merasa takut. Wala tahzanu, dan janganlah kalian merasa sedih. Wa absyiru, dan bergembiralah kalian bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan surga yang kalian telah dijanjikan dengannya. Nah, ini peristiwa ini nanti ketika sakaratul maut. Ketika sakaratul maut itu nanti para malaikat datang, kemudian memberikan semangat, memberikan kekuatan hati, karena sakaratul maut itu kan istilahnya dia harus merelakan berpisah dengan dunia. Berpisah dengan dunia. Karena kalau seseorang merelakan dirinya berpisah dari dunia, maka malaikat Israil itu akan mencabut nyawanya dengan penuh lembut dan kasih sayang. Gitu ya? Dan orangnya itu rela, rela, tidak berontak, tidak apa, karena memang sudah diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kamu nanti tinggalnya di surga. Coba pilih surga atau pilih kamu tetap ingin di dunia, ya. Kalau pilih tetap di dunia, kamu menahan diri untuk tidak dicabut nyawanya, maka akan lebih keras gitu ya. Nah, maka orang-orang mukmin karena mereka istiqomah, insya Allah mereka menilai surga, dan akhirnya rela ruhnya itu dicabut dengan tenang. Nah, insya Allah dalam keadaan baik. Nah, itu yang rela ya? Yang rela. Nah, kalau orang kafir tidak. Orang kafir mereka menolak untuk berpisah dari dunia. Makanya mereka ya merasakan azab ya sebelum azab itu datang ya. Karena dicabut dengan keras, dengan tanpa ada kasih sayang gitu ya. Tanpa ada kasih sayang. Kejam. Ya, jadi itulah istiqomah ya. Namun bagaimana caranya kita bisa istiqomah? Jadi itu ada rahasianya. Kalau gini tentang penyebab agar kita istiqomah itu gimana? Ya, jadi sebetulnya banyak sih ya yang menyebabkan kita bisa istiqomah. Tapi kita ambil 3 sajalah ya, supaya waktunya cukup ya. Kita ambil 3 saja. Supaya kita istiqomah, yang pertama kita harus menjadi ahlul ilmi. Ahlul ilmi ya. Kenapa? Karena kalau kita menjadi ahlul ilmi, kita akan tahu mana yang hak dan mana yang batil. Nah, kita akan tahu mana yang hak dan mana yang batil. Ketika seseorang mengetahui yang hak dan batil, dia tidak akan bisa ditipu, tidak akan bisa dipengaruhi ya. Nah, karena masalahnya apa? Iblis laknatullah alaih dan pasukannya dari kalangan jin dan juga manusia gitu ya, dari kalangan setan-setan itu, itu mereka terus mengupdate keilmuan mereka untuk menggoda manusia. Mengupgrade ya? Mengupgrade. Iblis saja mengupgrade ya? Betul. Akhirnya muncullah seperti contoh lah, kalau kita bukan ahlul ilmi, kita terprovokasi. Contoh muncul Islam Nusantara,
kalau di antara umat Islam tidak ada ahlul ilmi, tidak ada ulama, maka umat Islam bisa terseret ke pemikiran itu. Nah, makanya kalau ahlul ilmi tahu, oh ini Islam Nusantara ini maunya apa, ya, maunya kemana nih dibawa masyarakat ini, umat Islam itu. Muncul lagi Islam liberal, nah, itu juga mau dibawa kemana, ya? Atau juga ada Islam apalah, pokoknya atau muncul zaman-zaman dulu ada ingkarus sunnah, gitu ya, nah, mengingkari as-sunnah. Itu juga kalau kita tidak mendapatkan ilmunya, maka kita bisa terseret. Oleh karena itu kita wajib menjadi ahlul ilmi agar pemikiran-pemikiran orang kafir, ya, pemikiran-pemikiran iblis laknatullah alaih, ya, yang pasukannya dari kalangan jin dan manusia, ya, yang kemudian mengupgrade, ya, upaya mereka untuk menggelincirkan umat manusia dengan berbagai macam halnya, itu insya Allah kita akan mengenalnya. Oh, ini hak, ini batil, ini hak, ini batil. Nah, seperti itu. Nah, itu yang ahlul ilmi. Ya, ahlul ilmi itu ya. Nah, maka kalau ahlul ilmi itu misalnya dibodohi, ini apa? Ini misalnya ini kue gitu. Ahlul ilmi nggak, oh ini bukan kue gitu. Itu adalah hiasan apa, bunga. Vas bunga. Nah, vas bunga. Nah, kalau ahlul ilmi udah kamu bilang ini kue, nanti saya kasih uang 1 juta. Ya, pasti dia nolak. Gimana 10 juta, nggak mau juga, kecuali yang tidak komitmen dengan ilmunya. Demi uang, ya dia mau menukar, ya. Yastaruna bi ayatillahi samanan qalilan, ya, menukar ayat-ayat dengan apa? Dengan harga yang sedikit, ya. Tapi kalau kemudian diancam, kalau kamu tidak mau mengatakan ini kue, kamu saya pukul, tetap tidak mau. Kamu saya fitnah, tidak mau. Atau kamu saya penjarakan, tidak mau juga, tetap komitmen bahwa ini adalah gitu ya. Itu kalau ahlul ilmi, ya. Nah, tapi ahlul ilminya bukan kayak Bal'am. Nah, apa itu? Bal'am itu ulama Yahudi yang ilmunya luar biasa, tapi dia tunduk kepada dunia dan akhirnya dia tidak komitmen dengan ilmunya, mencari dunia. Akhirnya oleh Allah dijatuhkan sederajat anjing, gitu ya. Sederajat anjing. Ya. Ya, jadi sederajat anjing. Nah, saya kira kalangan ulama ulama jahat hari ini juga ada yang begitu. Ya, ditukar dengan jabatan, ditukar dengan uang, ditukar dengan fasilitas-fasilitas, akhirnya mereka mengingkari ilmunya, ya. Baik, itu yang pertama, yaitu harus jadi ahlul ilmi. Insya Allah kalau ahlul ilmi kita komitmen dengan ilmunya. Insya Allah, ya. Insya Allah. Insya Allah. Kemudian yang kedua, kita harus menjadi orang yang mukhlis. Mukhlis. Nah, mukhlis itu artinya orang ikhlas. Orang ikhlas. Ya. Orang ikhlas itu tidak akan pernah bisa diiming-imingi. Ya, seperti tadi diiming-imingi. Misalnya di zaman sekarang ada seseorang ulama yang dia giat melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, diiming-imingi uang, mau nggak uang berapa miliar? Ya? Tapi kamu harus berhenti dari amar nahi mungkar, ya. Karena ini kepentingan kapitalis, ya, kepentingan orang-orang yang suka mabok, ya, suka berzina, gitu ya. Maka usaha-usaha mereka bangkrut dengan kamu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dah, kamu berhenti, ini tak kasih uang. Karena dia melakukan itu bukan karena materi, tapi memang karena Allah, maka dia tidak berhenti, ya. Terus diancam juga tidak berhenti, bahkan sampai akhirnya didolimi sampai hari ini juga dia tidak berhenti untuk terus berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, maka orang-orang mukhlis itu tidak akan pernah bisa diganggu, tidak pernah bisa diganggu. Nah, bahkan iblis itu istilah angkat tangan, tidak mampu, ya, nyerah gitu ya. Nah, itu ada di dalam surah Al-Hijr ayat 39. Al-Hijr ayat 39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini perkataan iblis, ya. Qala Rabbi, ia berkata, iblis itu berkata, wahai Tuhanku, bima aghwaytani, sebagaimana engkau telah menggelincirkan aku, yaitu bahwa dia awalnya ahli surga, dia akhirnya jadi divonis oleh Allah jadi orang kafir. Ya, la uzayyinanna, sungguh aku akan menghiaskan mereka, ya. La uzayyinanna lahum fil ardi, sungguh aku akan menghiaskan bumi itu kepada mereka. Jadi artinya menganggap indah.
menganggap indah. Jadi iblis menggoda pada manusia, bumi itu indah, bumi itu wah nikmat, udah tujuan kamu itu bumi. Gitu ya. Wala ugwiyannahum ajmain, dan sungguh aku benar-benar akan menggelincirkan mereka ajmain, semuanya. Targetnya itu adalah manusia semua. Ini dendamnya iblis kepada siapa? Kepada manusia. Jadi pokoknya menggiring manusia. Pokoknya semuanya akan digoda. Tidak ada satupun manusia kecuali pasti digoda. Nah, tapi ada yang iblis itu kemudian angkat tangan. Illa, kecuali ibadaka, hamba-hambamu, minhum, di antara mereka, al-mukhlasin, yaitu orang-orang yang mukhlas, orang-orang yang ikhlas. Itu dia tidak mampu untuk apa? Menggoda. Sebetulnya bahasa mukhlas dengan bahasa mukhlis ini agak beda. Wah, agak beda. Beda. Kalau mukhlis itu dia isim fa'il, artinya orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas. Ya. Kalau mukhlasin artinya orang yang dijadikan ikhlas. Orang yang dijadikan ikhlas. Ya, artinya sudah pasti dia tidak akan pernah digoda. Oh, itu sudah pasti. Sudah pasti dia tidak akan mungkin diganggu oleh jin, oleh iblis, tidak bisa. Nah, karena apa? Sudah dipatenkan oleh Allah, dia pasti mukhlis. Wah, pasti mukhlis. Nah, sudah dipatenkan. Sudah dipatenkan. Siapakah mereka? Para nabi dan rasul. Oh, para nabi. Nah, itu sudah dipastikan oleh Allah, mereka adalah orang-orang ikhlas. Ya, mustahil lah nabi tidak ikhlas. Mustahil itu nabi tidak ikhlas itu. Pasti para nabi dan rasul ikhlas. Loh, Nabi Adam gimana? Nabi Adam kan tergoda belum di dunia. Oh iya. Belum ada wilayah kenabian. Ya, itu kan belum wilayah risalah. Oh, ya. Itu belum ya? Ya, zaman ketika Nabi Adam di surga kan belum ada wilayah risalah. Oh. Risalah itu kan terjadinya di dunia. Dan itu skenario Allah. Kalau Nabi Adam tidak tergoda di akhirat, di mana? Di surga, nggak akan ada kita. nggak akan. Ini memang skenario Allah. Untuk menjadikan manusia itu ada di bumi. Nah, sudah skenarionya begitu. Nah, setelah di dunia, maka Nabi Adam jelas menjadi nabi dan rasul dan tidak pernah bisa digoda oleh siapapun dari kalangan iblis. Nah, itu ya. Semenjak meninggal ke bumi ya. Iya, betul. Karena beliau adalah nabi dan rasul. Nah, termasuk juga adalah para ulama, para pejuang Islam yang sudah Allah tentukan dan tidak tahu siapa, ya. Tidak tahu siapalah. Mudah-mudahan para sahabat juga para pejuang Islam, mudah-mudahan Allah jadikan mukhlasin. Orang-orang yang mukhlas, ya. Amin. Sehingga tidak tergoda oleh setan. Amin. Nah, itu nomor 2. Yeah. Ya. Nah, kemudian nomor 3 ini masih bisa lanjut ya. Insyaallah. Nah, nomor 3 ini. Nomor 3 adalah bahwa kita betul-betul harus membangun keyakinan yang penuh, ya, bahwa setiap tindak tanduk kita itu pasti ada hubungannya dengan akhirat. Hubungannya dengan akhirat, ya? Pasti ada hubungannya dengan akhirat. Perilaku kita, ya, yaitu apa? Bahwa kita akan berhadapan dengan Allah, akan dihisab, dan hasil hisab itu ada 2 kemungkinan. Apakah akan mendapatkan jazaan hasanan, ya, ataukah mendapatkan adaban syadidan. Ada 2 kemungkinan itu. Apakah dapat ridho Allah, apakah dapat murka Allah, apakah masuk surga ataukah masuk neraka. Orang yang cara berpikirnya seperti itu, maka dia akan istiqomah. Dia akan istiqomah. Setiap dia melihat sesuatu yang berpotensi dia melakukannya, ya, maka dia berpikir ini kira-kira jalan surga atau jalan neraka. Orientasinya ke akhirat, gitu ya? Iya, betul. Ini jalan adab Allah atau jalan surganya Allah. Apakah ini jalan ridhonya Allah atau jalannya murkanya Allah? Nah, itu. Maka orang dengan cara berpikir seperti itu, insya Allah dia akan istiqomah. Dia tidak akan merelakan dirinya disentuh neraka. Ya, dia tidak akan merelakan dirinya dimurkai Allah. Nah, oleh karena itu poin ketiga ini sangat penting, gitu ya. Sebagai standar kita dalam beramal, ya, yaitu keridhaan Allah. Ya, kalau komunisme kan standarnya
ya kemanfaatan ya. Iya, kemanfaatan. Ya, kemaslahatan ya. Yang penting saya dapat kesenangan dunia gitu ya. Iya. Ya, orang kapitalis juga begitu. Iya. Standar kebahagiaan mereka bukan ridho Allah. Materi ya. Nah, materi. Nah, sedangkan kita adalah maka kalau ada seorang pejuang Islam yang kemudian tiba-tiba bersama orang kafir, ya, berarti dia adalah orang yang tidak kuat keimanannya, keyakinannya, kemudian dia tidak ikhlas, ada condong ke dunia, ya. Jadi ketika dakwah dalam memperjuangkan Islam itu ada orientasi dunianya, maka dia sangat berpeluang untuk tersingkirkan dari dakwahnya dan akan masuk ke wilayah musuh, ya, akan masuk ke wilayah musuh karena dia ingin mencari sesuatu, ya, ingin mencari sesuatu. Jadi kalau seandainya kita yang ada di wilayah perjuangan Islam, ya, kemudian ada orientasi nanti kalau Islam menang saya harus jadi ini, nanti kalau saya menang saya harus jadi ini. Itu orientasinya dunia ya? Orientasi dunia, maka lebih baik dari sekarang berhenti dakwah, berhenti berjuang karena tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Nah, itu berarti dia nanti tidak istiqomah. Ketika ada peristiwa yang menyebabkan dia harus berhenti dari dakwah, maka dia berhenti. Ya, namanya futur, berhenti di jalan, ya. Karena akibat ada problem-problem, karena memang dia tidak istiqomah. Nah, maka insya Allah dengan 3 hal itu kita menjadi ahlul ilmi, kita harus menjadi orang yang mukhlis, dan kita harus meyakini tentang nasib kita di akhirat akibat perbuatan kita. Insya Allah kita bisa istiqomah. Ya, amin amin ya. Semoga kita bisa istiqomah ya sampai mati insya Allah. Insya Allah. Ya, sekarang jazakallahu khair untuk Ustadz Yan Abdul Hadi ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan cukup sekian acara podcast Ramadan di channel Dakwah Solo. Dan juga sekian dari saya. Bila ada salah kata dari saya, saya mohon maaf. Bila ada baik dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.